Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Ade Armando yang berjudul Kenapa Mu'alaf Mudah Menghibur Umat. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa persamaan Fauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudra dan Stephen Indra Wibowo? Sama-sama mu'alaf, sama-sama ustadz, tapi juga sama-sama pembohong. Yang terbaru dan fenomenal adalah Fauzan yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Dia masuk Islam katanya dan mengganti nama menjadi Fauzan Al-Azmi. Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko ini memang penipu berat. Dengan predikat mualafnya itu, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Padahal kebohongannya kan terang benderang. Dia bilang ayahnya kardinal. Padahal kardinal kan tidak menikah. Lucunya baru setelah beberapa tahun Bentar, saya potong lagi, saya gini. Si Ustadz Gadungan ini ya, gini guys, saya nggak benarkan dia salah, totalis salah ya. Jadi Ustadz ini salah gitu kan. Tapi gini guys, kalau siapa namanya? Kalau ada Armando mengatakan dia ini katanya dengan gampang terbongkar dengan mengatakan nggak mungkin kardinal punya anak. Tapi kalau kemarin saya sempat menelusuri gitu kan, cara dia berbohong tuh guys sangat meyakinkan. Dia katakan gini, saya sempat melakukan kajian gitu kan, saya dengar apa kata dia bilang gini mengenai ayahnya. Dia itu kata dia itu umur berapa ya, 3 tahun itu 3 apa 7 ya, intinya di bawah 10 tahun ya, dia tuh sudah ibunya sudah diceraikan gitu kan. Jadi ibunya sudah diceraikan sejak dia umur 3 tahun gitu kan. Jadi dia tuh tinggal sama ayahnya, dan ayahnya itu belum kardinal guys. Jadi ayahnya itu kardinal kata dia ya, itu baru tahun 2007 gitu. 2007. Bukan 2007. Kardinal itu 2019 gitu kan. Tapi 2007 mulai kardinal, 2019 baru diangkat jadi kardinal di Vatikan gitu. Jadi Jadi ketika dia dilahirkan, dia itu ayahnya belum kardinal guys. Ayah itu menikah dengan ibunya sebelum ayahnya jadi kardinal gitu. Jadi kalau dikatakan dengan mudah diketahui gitu, dengan mudah dinilai kalau dia ini bohong dengan masalah dengan alibi kalau nggak mungkin kardinal punya anak gitu kan, punya istri. Ini jelas salah ya. Kebohongannya sangat meyakinkan gitu guys. Tapi memang akhirnya dia setelah dilakukan investigasi ya oleh Stephen Koh Indra Wibowo, akhirnya dia ketahuan gitu. Jadi ketahuan setelah dilakukan investigasi. Dan ingat, banyak yang tertipu guys ya. Bahkan sampai ulama-ulama pun tertipu gitu. Saking pandainya dia berbohong. Jadi dia sempat dengan aksinya menikahi belasan istri itu terbuktinya memang pandai, lihai menipu. Ini bukan masalah sederhana. Bukan bisa dilihat dengan kasat mata, tapi memang perlu investigasi. Untuk itulah makanya Kosipen melakukan investigasi. Dan akibat itu makanya dia ketahuan guys. Kalau Kosipen tidak melakukan investigasi kemarin ya, setahun lalu itu dia nggak bakal kebongkar kebusukannya sebagai mualaf atau ustadz gadungan gitu guys. Yang bongkar itu adalah atas kerjasama usaha dari mualaf Center Indonesia ya, pimpinan Stephen Koh Indra Wibowo. Nah, menyamakan Stephen Indra Wibowo atau Ustadz Bangun Samudra dengan Ustadz Gadungan ini jelas satu kesalahan yang fatal guys.
ya, karena tidak ada investigasi terhadap Stephen Indra Wibowo maupun Ustadz Bangun Samudra, maupun nanti menyambung lagi mungkin nih sampai ke Ustadz Yai Waloni atau Ustazah Ini Handono. Tidak ada investigasi terhadap mereka. Itu yang ada bantahan mungkin ya dari pihak sebelah, tapi bantahan tuh guys nggak bisa. Kalau ada suatu klaim itu bukan diselesaikan dengan bantahan, bukan dengan adanya suatu klaim lalu dengan ada bantahan itu clear, enggak, bukan itu metodenya ya. Kalau ada pihak mengklaim lalu ada pihak membantah, kedua harus dipertemukan lalu harus diadakan investigasi gitu. Nggak bisa hanya sekedar membantah lalu yang mengklaim itu jadi salah gitu, jadi bohong gitu atau hoax, enggak. Di bantahan bukan berarti menggugurkan klaim ya. Nah, kalau ini mereka sudah Mualaf Center Indonesia pimpinan Koh Stephen Indra Wibowo sudah melakukan investigasi. Mereka melakukannya, Anda pikir gampang guys, investigasinya tuh mereka sampai terbang ke berapa kota gitu untuk menginvestigasi dan melakukan kajian ya, investigasi lah terhadap usaha gadungan ini gitu. Jadi bukan seperti kata Armando yang gampang dilihat gitu, sederhana. Kalau sederhana itu nggak mungkin banyak belasan wanita tertipu ya, banyak pondok pesantren ulama yang tertipu, nggak mungkin kalau segampang itu dibuktikan gitu kan. Jadi Armando ini kesalahan Armando adalah dia menyamakan antara dua hal yang berbeda. Yang satu pakai investigasi, yang satu tidak. Yang satu itu kasusnya rumit gitu kan, kasusnya rumit, saking rumitnya maka dilakukan investigasi yang sangat luar biasa guys. Usaha para pejuang Mualaf Center ini sangat luar biasa untuk menginvestigasi ini, dan itu menyelamatkan banyak korban ya. Ada belasan wanita yang dinikahi, ini luar biasa bejatnya gitu kan. Banyak muslimah yang dinodai, muslimah yang tertipu, ini kan sangat menyedihkan sekali guys ya. Kita sebagai muslim pria harus menjaga wanita-wanita kita, para muslimah kita dari pria-pria bejat ini. Nah, itu kita sangat apresiasi sekali usaha dari timnya Stephen Koh Indra Wibowo ini prestasi yang luar biasa gitu. Dan kayak kita ingin ya, kalau ada orang yang menuduh itu harus melakukan, jangan hanya seperti Armando yang cuma menuduh tapi yang melakukan investigasi toh yang dituduh dia gitu. Dia menuduh Koh Stephen Indra Wibowo itu ustaz palsu, tapi dia tidak melakukan investigasi gitu, ya kan? Lalu dia menuduh ustaz ini gadungan, tapi yang melakukan investigasi justru orang yang dituduh dia gitu. Ini kan sangat memalukan guys, ya kan? Atas jasa Ustaz Stephen Koh Indra Wibowo bersama timnya berhasil membongkar kebusukan ustaz ini, lalu Armando mengambil kredit gitu kan. Ini ustaz gadungan loh, bukan yang buktikan bukan Anda, tapi tim Ustadz Koh Indra Wibowo yang Anda tuduh itu. Nah, di situ letak kesalahan dari Armando gitu. Dia tuh dia menyamakan satu kasus dengan kasus lainnya gitu. Kasus yang dilakukan investigasi dalam terhadapnya dengan kasus yang cuman bantahan klaim gitu. Yang kasus yang cuman bantahan klaim, atau bahkan ada beberapa hal itu yang tidak ada bantahan sama sekali gitu guys ya. Jadi ini jelas logika seperti ini nggak bisa dipakai gitu. Operasi kebusukannya terbongkar. Ustadz mualaf lain mungkin tidak sedahsyat Fauzan kebohongannya, tapi ya tetap saja nipu. Chris Bangun Samudra misalnya juga mualaf yang jadi ustadz. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Padahal di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan itu pun gak pernah sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia ini terkenal sekali. Dia ketua Mualaf Center Indonesia, semacam pusat pelayanan bagi para mualaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya sederhana banget. Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama. Preman drop out SD pun bisa jadi ustadz kalau pintar melintir ayat dengan lucu dan terdengar fasih bicara Arab. Di Katolik tidak sesederhana itu. Menjadi pastor itu, menjadi imam itu mensyaratkan proses pendidikan tertentu. Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun.
Jadi nggak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun. Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta tidak pernah ada romo bernama Stephen Indra Wibowo. Nama-nama mualaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang. Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari UKIP. Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan. Ya, itu jadi mudah sekali kan hanya dengan menduga-duga, hanya dengan melihat secara sekilas itu. Nggak bisa seperti itu guys membuktikannya. Nggak bisa hanya dengan bantahan atau dengan dengan pemikiran sederhana seperti itu. Perlu investigasi lebih lanjut gitu, ya kan? Perlu investigasi lebih lanjut. Jadi metode Armando ini adalah kita kenal Armando ini memang suka memfitnah. Dia nggak mau melakukan investigasi, nggak seperti Stephen Indra Wibowo yang melakukan investigasi sampai berjuang untuk itu gitu kan. Beliau menurunkan timnya sampai ke beberapa kota untuk melacak si Ustadz Gadungan. Jadi ini beda lah metode. Jadi kalau Stephen Indra Wibowo ini metodenya dapat dipertanggungjawabkan. Dia melakukan investigasi total. Kalau Armando ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia hanya menduga-duga gitu. Hingga ya akhirnya adalah kalau menduga-duga tanpa bukti namanya fitnah. Tidak perlu ada investigasi yang mendalam. Maksud saya tidak perlu ada investigasi yang mendalam. Ya kalau Anda nggak mau bertanggung jawab ya silakan. Tapi kalau orang-orang seperti Stephen Indra itu bertanggung jawab sekali. Dia melakukan investigasi mendalam gitu. Jadi nggak asal tuduh gitu. Kayak saya nggak pernah melakukan tuduhan-tuduhan mengenai status orang itu, apakah dia ustadz atau dia pendeta. Misalnya ada orang ngaku pendeta, orang ngaku mualaf, yang saya lakukan adalah misalnya ada orang orang ngaku murtad gitu, saya lakukan adalah menuduh dia bukan dia bohong, tapi saya teliti apa sebut dia murtad gitu, apakah dia dengan ilmu atau tidak. Saya nggak pernah mengurusi status murtadnya gitu. Saya nggak pernah mempertanyakan benar murtad nggak orang ini, enggak, atau menduga enggak. Yang saya perlu bahas analisis adalah cara murtadnya. Maka saya buat dan ini akan lanjut nanti ke depannya. Saya akan buat video-video pengakuan orang-orang murtad gitu kan. Saya teliti di situ nanti ya. Ada bisa tonton di channel saya nanti. Saya akan buatkan terus ke depan video tentang mereka. Pelan-pelan ya guys, kita angsur-angsur gitu kan. One by one. Kita teliti bagaimana mereka pindah dari agama Islam. Murtadnya apakah dengan ilmu atau tidak gitu. Nanti kita akan buktikan di video-video saya selanjutnya yang akan saya buatkan kontennya untuk Anda. Jadi Anda terus pantengin channel ini agar Anda tahulah bagaimana jadi ini bagi kita sebagai pelajaran bagaimana kita mendidik umat Islam kita gitu kan, muslimin dan muslimat kita agar tidak pindah agama tuh tanpa ilmu gitu guys. Jangan pindah hanya karena mimpi atau karena iming-iming atau karena pria atau wanita atau karena hal lain kecuali ilmu. Ya. Cara pindah yang benar adalah dengan mengkaji kitabnya, ya kan? Jadi mengadakan kajian seluruh kitab gitu. Kitab suci yang dikaji bukan umatnya, karena umatnya bisa bertindak sesuai dengan kitabnya ataupun tidak. Tapi kitabnya nggak mungkin katakan kitab itu adalah sumber kitab suci, ya kan? Jadi orang tuh semuanya bersumber dari kitab suci. Jadi orang itu yang umatnya mengikuti kitab suci, bukan kitab sucinya yang mengikuti dogma dari umatnya gitu guys. Bohong yang pinter lah. Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya. Tapi di sisi lain, para mualaf ini berbohong karena menyadari bahwa memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin. Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar, masih ada jutaan orang yang mempercayainya. Menurut gini guys, dalam Islam itu itu ada namanya praduga nggak bersalah gitu ya. Kalau orang belum terbukti ya dia itu melakukan kebohongan atau melakukan hal-hal penipuan gitu, kalau dia masih sama kita sudah kita seiman gitu, kita nggak boleh nuduh dia macam-macam. Kita hanya makanya di dalam Islam itu dikenal namanya tabayun dan investigasi kalau perlu kan. Tabayun adalah mengkonfirmasi benar nggak dilakukannya ini, lalu mengadakan investigasi. Jadi nggak main tuduh fitnah. Dalam Islam tidak mengenal nama fitnah guys.
nggak mengenal namanya tuduh sana sini, mengatakan orang lain radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI tanpa bukti gitu kan, tanpa investigasi, tanpa kajian, nggak pernah gitu guys. Itu bukan Islam. Aremando ini mempraktikkan ajaran yang bukan ajaran Islam, main tuduh sana sini, main fitnah sana sini tanpa ada melakukan investigasi mendalam. Kalau dia kalau dia mengatakan Ustadz Gadungan kepada yang tadi yang pertama itu tuh saya setuju. Itu memang Islam mengajarkan kalau ada bukti itu baru kita bisa bicara. Tapi kalau nggak ada bukti kita perlu melakukan investigasi dan tabayun, bukan menuduh seperti yang dilakukan Aremando. Jadi jelas akhlak Islam itu tidak diterapkan dan tidak dimiliki oleh seorang Aremando. Ya kan dia bertindak di luar ajaran Islam gitu. Dalam Islam tuh nggak gitu guys. Jadi kalau ada saudara kita yang kita curigai atau kita menilai dia bohong, ya kita nggak boleh ngomong sebelum ada bukti. Kita perlu melakukan investigasi, perlu melakukan tabayun. Itu cara Islam gitu. Makanya Islam tidak mengenal fitnah, tidak mengenal tuduh menuduh gitu. Enggak, itu Islam nggak seperti itu. Makanya Islam itu indah guys. Ya, makanya Anda lihat Islam tuh penuh kedamaian karena tidak ada orang main tuduh sana sini gitu kan. Jadi yang mencah belah bangsa ini sebenarnya adalah orang yang suka memfitnah sana sini, menuduh sana sini tanpa bukti, tanpa investigasi. Itu yang bikin kita pecah belah guys ya. Jadi Islam mengajarkan jangan berpecah belah, jangan tuduh sana sini, jangan fitnah sana sini, lakukan tabayun, lakukan investigasi gitu. Jadi nah kalau mengenai Ustadz Gadungan tadi yang telah menipu banyak umat, itu yang salah umatnya, kenapa tidak melakukan investigasi gitu kan. Nah, jadi kita boleh percaya kepada saudara kita seiman, tapi kita tetap harus waspada, tetap melakukan investigasi dan tabayun agar clear gitu, jangan ada jatuh korban. Jadi di situ kelemahan umat Islam di situ sebenarnya. Ya. Kita benar, kita percaya orang itu benar, udah benar itu, percaya pada seorang seiman itu benar, tapi juga jangan bablas. Ya. Harus lakukan investigasi dan tabayun seperti saya katakan tadi gitu. Dan itu yang kelemahan yang harus kita perbaiki ke depannya gitu. Nah, tapi kita nggak boleh jatuh seperti tindakan Aremando yang main tuduh sana sini, main fitnah sana sini tanpa ada bukti. Itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW guys. Saya, umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini karena mereka ingin percaya. Saya ulang ya, mereka percaya karena mereka ingin percaya. Ini bukan soal data akurat atau tidak. Ini soal percaya, yakin. Umumnya umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan. Umumnya mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan rendah, yang kecewa dengan keadaan, yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat. Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal. Masalahnya, ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarginalan mereka. Para ulama dan ustadz ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang, malah meninabobokan mereka dengan mengatakan, ini semua adalah cobaan bagi kaum. Ini salah besar guys ya. Kalau ada perhatikan, mereka ini justru mengajarkan untuk bangkit dan berjuang. Ya, bangkit dan berjuang dengan menerapkan ekonomi syariah. Dengan menerapkan syariah, kita tahu Islam mundur beberapa dekade belakangan ini karena umat Islam itu tidak patuh, tidak menerapkan syariah. Kita terlena bubuk dengan sistem kapitalis, dengan riba, dengan hal-hal berhubungan dengan bukan ekonomi Islam. Makanya ekonomi kita terpuruk gitu. Kalau umat Islam kembali pada ekonomi Islam, ya seperti yang Rasulullah ajarkan, sesama mereka tuh saling menguatkan, mereka tuh saling mendukung satu sama lain gitu, dan tidak riba. Karena kalau ada riba yang diuntungkan adalah para pelaku riba. Tentu mereka bukanlah muslim yang taat, atau bahkan mereka bukan orang muslim gitu yang suka dengan riba. Orang muslim yang taat tidak mungkin mensukai riba guys. Nah, jadi justru para ulama ini membangkitkan semangat juang Islam untuk keluar dari semua pola ekonomi yang menuju ke kapitalisme sekuler liberal, agar menuju kembali kepada ekonomi dan kondisi dari syariat Islam gitu. Itu yang diajak. Jadi membangkitkan umat Islam agar mereka tuh bukan jadi singa yang tidur, agar singa yang tidur bangun. Sehingga umat Islam yang banyak ini bisa kuat gitu. Seperti kita kuat waktu kekhalifahan berdiri dahulu. Ketika Anda lihat waktu kekhalifahan Nabi Muhammad sampai ke para sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke kekhalifahan terakhir Utsmani Turki, itu adalah era-era kejayaan Islam. Nah, itu yang pengen dibangkitkan lagi oleh para ulama ustaz ini, agar kita kembali ke zaman
kemasan Islam itu, dan kita nggak seperti sekarang. Coba lihat di mana-mana Islam itu dizolimi, dimarginalkan, seperti di Rohingya, di Uighur, di Palestina. Itu akibat kita tidak memakai syariat Islam. Kita tidak kembali ke Quran dan hadis. Kita malah ikuti ekonomi kapitalis, pemikiran sekuler liberal. Itu menyebabkan Islam ini tidak pernah lagi berjaya seperti dahulu. Nah, untuk itu para ustadz dan ulama ini mematikan agar kita tidak terina bobokan, agar kita kembali kuat lagi seperti dahulu, guys. Ya kan? Agar kita kembali megang kendali atas dunia gitu. Agar kita menjadi kaum yang hebat. Ya kan? Jadi, dan kita anggap semua yang terjadi di dunia ini memang cobaan gitu. Untuk menguatkan gitu. Sambil kita berjuang, ketika kita menghadapi tantangan di depan, kita tetap ketahui inilah cobaan. Jadi Allah tuh mencoba umatnya. Semakin umatnya itu keras berjuang untuk menegakkan syariat Islam, untuk membela agamanya, Allah akan menguji umat itu semakin kuat. Ya, untuk menyaring siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan siapa yang hanya main-main gitu, guys. Jadi itu semacam, kalau Anda lihat tentara ya, tentara itu kan ada orang mau masuk tentara nih, gayanya keren, bisa masuk tentara gitu kan. Mereka latihan gitu. Nah, itu kan ada penyaringan. Siapa yang benar-benar di tentara, siapa tidak. Ini bukan berarti mereka langsung mau masuk tentara dengan semangat gitu kan, dengan semangat luar biasa lalu diterima tentara, enggak. Mereka digodok dulu di dalamnya. Nah, jadi mereka digodok, mereka ditempa dengan keras gitu kan. Siapa yang gugur dalam artian mereka nggak sanggup, dia keluar. Siapa yang bertahan, itulah jadi tentara. Nah, begitulah cara Allah menggodok kita umat muslimin dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk melihat siapa tentara kita adalah tentara-tentaranya Allah yang membela agamanya. Jadi ini bukan main-main, guys. Cara Allah menggodok sangat luar biasa gitu. Nah, jadi kita harus kuat-kuat iman gitu ya, karena ini kita anggap cobaan. Cobaan kita untuk jadi tentaranya Allah gitu, untuk berjuang dalam membela agamanya Allah, guys. Beriman, dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan, mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah. Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga. Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang Justru itu membuat mereka nggak terlena dengan adanya janji surga. Ingat, guys, surga itu bukan hanya janji yang nggak butuh usaha untuk meraihnya gitu. Surga itulah tempat terindah, tempat terbaik, tertinggi yang perlu perjuangan, nggak enteng, guys, nggak gampang. Kalau anda ke neraka, Anda gampang sekali. Anda tinggal melakukan maksiat, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa. Anda melaksanakan riba, memperkaya diri, melakukan banyak kejahatan, itu Anda akan masuk neraka. Jadi gampang sekali masuk neraka itu, guys. Yang susah adalah, butuh perjuangan itu adalah masuk surga. Itu Anda harus sholat 5 waktu sehari, Anda harus zakat, puasa, melaksanakan amalan-amalan. Karena kita tuh disuruh beribadah 24 jam sehari. Ingat ya, ibadah kita disuruh Allah itu ya, Allah menciptakan jin manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Hanya untuk ibadah kepadanya dalam artian 24 jam sehari, ya kan? 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, sampai akhir hayat kita, guys. Nah, jadi ibadah di sini yang dimaksud adalah bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi ibadah muamalah juga. Bagaimana kita makan ya demi Allah SWT, niat kita karena Allah SWT, kita makan karena Allah perintahkan kita makan untuk jaga kesehatan gitu kan, tidur juga seperti itu, ibadah juga, mandi, apalagi apapun itu ya, itu semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah gitu, termasuk memperjuangkan agamanya ya kan, memperjuangkan syariatnya, memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Allah itu kan. Nah, jadi bukannya gampang menegakkan hukum-hukum Allah itu. Anda lihat ketika kita mulai bicara mengenai agama, ketika kita mulai bicara mengenai politik Islam, banyak yang menjegal gitu kan, banyak yang nyinyir, banyak yang nggak suka, banyak yang mempersekusi, banyak juga yang melakukan mencari kesalahan kita, dan bahkan sampai kita ke berusaha untuk ya menzolimi kita gitu. Ada banyak usaha-usaha kita yang dipersekusi, yang dituduh radikal, intoleran, anti Pancasila, anti RI. Begitu mereka masuk ke dalam bab politik Islam, begitu mereka mencoba untuk mendapatkan Islam itu ke dalam kehidupan, ke dalam politik, ke dalam ekonomi, baru saat itulah mereka mulai dipersekusi dan dibully. Nah, ketika mereka ngomong tentang bab sholat, bab zakat, puasa, mereka tidak dibully karena mereka dianggap tidak berbahaya. Tapi ketika mereka mulai berkehendak menegakkan syariat dalam bentuk politik Islam, ekonomi, mereka mulai dibully, guys. Nah, makanya nggak gampang loh untuk menggapai surganya Allah dalam membela agamanya, nggak gampang. Butuh iman kuat, butuh godaan terhadap cobaan yang luar biasa dari musuh-musuh Islam tentunya, yang nggak pengen Islam itu jaya seperti dahulu lagi, seperti zaman Rasulullah, para sahabat, sampai ke terakhir ke Kekhalifahan Turki Utsmani, guys. Ustadz,
karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga. Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama, mereka yakin mereka pasti akan bahagia. Itu yang Rasulullah ajarkan. Ya. Ya, berpeganglah kalian jangan tercerai-berai, berpeganglah pada tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Yaitu Quran dan hadis. Ya. Ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita berpegang pada itu. Jangan kita bercerai-berai. Jangan kita cerai-berai. Karena apa? Karena orang-orang seperti Armando ini yang berusaha untuk mencerai-berai kita dengan fitnah-fitnahan dia, dengan tuduhan-tuduhan dia kepada para ulama dan agama kita sendiri, guys. Nah, jadi ulama adalah penerus Nabi, ya kan? Tadi rentetannya adalah ini seperti tongkat estafet. Ulama terus kepada Rasulullah kepada para sahabat, tabi'in sampai kepada ulama. Nah, itu yang harus kita ikuti, guys. Ya, karena mengikuti ulama sama dengan mengikuti Rasulullah. Tentu ulama-ulama yang lurus, ya, bukan ulama-ulama yang menjilat kepada pemerintah, ulama-ulama ulama-ulama yang tidak tidak berdasarkan pesannya pada Quran dan hadis, tapi yang mengikuti hawa nafsunya. Itu tidak perlu kita ikuti, gitu. Jadi kita tetap harus ikut ulama, karena ulama adalah penerus Rasulullah SAW dalam menyampaikan syiar Islam dalam Quran dan hadis, guys. Iya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia. Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat. Bukan itu, masalahnya gini, ada mana nggak paham? Imbalan materi yang dimaksud adalah imbalan materi yang haram. Selama imbalan materi itu halal, nggak masalah, gitu. Tapi cara-cara mendapatkan uang dengan yang haram itu yang tidak diterima, gitu. Jadi kalau Anda ambil yang haram, Anda akan kehilangan keberkahannya, gitu kan? Nah, makanya biarlah miskin, tapi kita dapatkan yang halal, gitu. Jadi kita di dunia ini suruh untuk jadi kaya, gitu. Nah, kenapa? Islam tuh ya, makanya saya pernah buat video tentang Armando nih, kemarin dia katakan Islam itu kan sosialis, gitu. Enggak. Islam enggak sosialis. Islam itu tidak membenci orang kaya. Islam tidak membenci pemodal, gitu. Justru Islam tuh mencintai orang kaya. Kenapa? Dengan kaya kita terhindar dari kekufuran. Anda kalau tahu, kalau Anda miskin itu sangat berat cobaannya, guys. Anda semakin dekat kepada kekufuran. Kenapa? Dengan miskin, kalau Anda kuat iman, Anda bisa mencuri, bisa merampok, bisa melakukan kejahatan. Itu bahaya dari miskin. Kalau Anda nggak kuat iman, akan menuju ke kekufuran. Makanya Islam mengajarkan orang untuk kaya. Dengan kaya Anda bisa bersedekah, bisa bangun pesantren, bisa mensejahterakan orang banyak, bantu orang banyak. Jadi Islam itu mengajak kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi pemodal. Anda lihat para sahabat itu ya, dan Rasulullah sendiri adalah pemodal. Rasulullah adalah pedagang besar. Rasulullah dan para sahabat adalah pedagang besar. Mereka kaya, gitu. Mereka punya banyak barang dagangan, mereka punya harta yang melimpah, gitu, dan mereka gunakan itu untuk sedekah. Banyak yang punya kebun kurma, banyak yang punya ternak, mereka menyedekahkan ya hasilnya. Misalnya ada kebun kurma, ya kan, mereka ambil panennya, mereka ambil cukup untuk mereka, sisa mereka sedekahkan. Islam mengajarkan kita untuk kaya, bukan kita tuh anti uang, tapi yang kita cari adalah harta yang halal, yang berkah, yang diridhoi Allah SWT, sehingga apa yang kita makan tuh guys nanti kan jadi akan pengaruh pada hati kita. Kalau kita makan itu yang haram, hati kita akan menjadi rusak karenanya. Maka kita harus makan tuh yang halal, sehingga akan menjadi daging, akan menjadi hati kita akan bersih, sehingga kita akan bisa melaksanakan segala perintahnya dengan ketaatan yang sempurna, guys. Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan. Yang penting adalah beragama dengan baik. Keberhasilan dalam Islam adalah Anda taat pada Allah, ya kan? Dengan taat pada Allah, Allah akan bantu Anda, gitu. Jadi Islam itu bukan mengajarkan kita untuk mengejar dunia, gitu. Dunia ini adalah persinggahan, dunia ini adalah nggak dibawa mati, guys. Anda kumpulkan harta sebanyak mungkin itu tidak dibawa mati. Ketika Anda mati, yang dibawa itu hanya kain kafan. Harta keluarga meninggalkan Anda semua. Anda terbaring kaku di liang lahat sendirian. Nah, makanya Islam nggak mengajarkan dunia ini hanya persinggahan. Yang perlu dilakukan adalah kita taat pada Allah dan kita tetap berusaha untuk dunia. Makanya hadisnya ada, guys. Ya, berusaha engkau untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan berusaha untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok, gitu. Berarti Islam mengajarkan keseimbangan antara mencari akhirat dan dunia, gitu. Jangan kita terlena dengan mencari dunia lalu kita lupakan akhirat. Jadi Islam mengajarkan untuk dapatkan dua-duanya.
dapat dunia dan dapat akhirat gitu. Nah, kalau kaum sekuler, liberal seperti pemikiran Ade Maroni, mereka tidak mengejar akhirat, mereka hanya mengejar dunia gitu. Mereka mencari yang haram gitu kan, mereka tidak peduli ini halal apa haram gitu kan, mereka tidak peduli apakah ini fitnah, apakah dilakukan uang itu dilakukan dengan cara memfitnah, membuli, menzolimi gitu kan. Yang penting mereka dapat uang, ya kan, uang yang banyak. Nah, itu tidak dijadikan oleh Islam. Islam mencari keberkahan. Anda cari dunia seakan-akan Anda hidup selamanya, dan Anda cari akhirat seakan-akan Anda mati besok. Itu yang Islam ajarkan, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita menjadi manusia sukses bukan hanya di dunia guys, tapi juga di akhirat. Dan kesuksesan terbesar adalah di akhirat, karena itu ada kekal gitu. Anda tidak akan mengalami kematian di akhirat nanti, kecuali di neraka ya. Anda mati hidup lagi karena disiksa, tapi di surga tidak. Anda akan mendapatkan hidup kekal dengan penuh kenikmatan, dan itu adalah kenikmatan hakiki yang tiada habisnya, nggak ada bandingnya dengan di dunia. Di dunia ada batasnya. Di dunia Anda mengalami sakit, mengalami sedih, iri, gembira, pesan-pesan yang galau. Di surga kan tidak akan mengalami pesan itu. Sehingga surga itulah tempat yang yang ultimate, tempat yang begitu indahnya, yang tiada bandingannya. Jadi sebanyak apapun kekayaan dunia, sebesar apapun kekuasaan dunia, tidak akan bisa menandingi dari kenikmatan surga guys. Tapi Islam mengajarkan fokuslah pada dunia dan akhirat, dan dengan mengejar dunia Anda bisa mendapatkan akhirat. Nah, jadi dunia nih guys, cara mengejar adalah dengan cara halal. Anda bekerja keras tidak dilarang, malah diharuskan. Islam mengajarkan bekerja keras itu adalah orang yang bekerja keras mencari ilmu gitu kan. Kalau mereka meninggal dalam kegiatan itu, mereka mati syahid. Jadi betapa indah Islam gitu. Mereka bukan mengajarkan orang yang malas-malasan yang mati syahid, tidak. Tapi orang berjuang dengan mencari ilmu, mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, itu yang kalau mereka meninggal ketika sedang melakukan aktivitas itu, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Jadi Islam mengajarkan carilah ilmu seluas-luasnya, carilah rezeki sebanyak-banyaknya gitu. Tapi jangan lupakan sholatmu, jangan lupakan sedekahmu, jangan lupakan puasa dan amalan lainnya gitu. Jadi guys, Islam justru mengajarkan untuk berjuang. Jadi Islam itu mengajarkan total guys, berjuang untuk dunia dan akhirat. Kalau mereka ini ya hanya berjuang untuk dunia gitu. Jadi Islam itu sangat sempurna, sangat menekankan pada kerja keras. Coba Anda bayangkan ya, Islam itu ya, kalau Anda muslim taat, Anda sholat 5 waktu, Anda zakat, puasa, sembari Anda masih bekerja lagi, belajar lagi. Coba lihat mereka sholat nggak penting, ya kan? Menjaga lisan tidak bohong, tidak fitnah nggak penting. Yang penting mereka dapat uang. Mereka tidak mempedulikan syariat, mereka tidak mempedulikan aturan-aturan agama gitu kan? Karena aturan agama itu berat dilaksanakan guys. Kalau Anda tidak punya hati yang tawadu, yang sabar, itu berat menjalankan syariat agama itu kalau Anda tahu. Jadi Islam itu berjuang lebih keras daripada orang-orang sekuler dan liberal gitu. Jadi jangan katakan tidak, Islam itu tidak berjuang gitu. Justru umat itu dijadikan untuk berjuang gitu, untuk menggapai dunianya dan juga terutama menggapai akhiratnya nanti kelak guys. Penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji. Yang penting juga adalah mengenakan. Mereka mengajarkan tentang dunia, tentang bagaimana ekonomi Islam, politik Islam gitu. Jadi dengan menerapkan politik Islam sehingga bisa diterapkan syariat, sehingga umat Islam tidak lagi terkena riba, tidak lagi ada maksiat, tidak ada lagi pelacuran, tidak ada lagi pelakor, tidak ada lagi narkoba, tidak ada lagi korupsi, karena hukumannya berat gitu. Sehingga orang tidak berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan maksiat itu guys. Itu dengan penerapan syariat. Kalau sekarang kan Anda lihat begitu entengnya orang korupsi, begitu entengnya orang narkoba, begitu entengnya orang pelacur, begitu entengnya orang pelakor gitu. Kenapa? Karena tidak tegaknya syariat Islam gitu. Jadi Anda bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, itu jauh beda. Di Arab Saudi itu atau di Aceh itu orang nggak berani macam-macam. Ya, tidak berani bermaksiat. Kenapa? Karena hukumannya berat gitu. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama ini untuk berjuang ya, bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tapi juga mengarah kepada politik Islam dan bagaimana menegakkan syariat Islam dan tunduk dan taat pada aturan Allah, yang bukan hanya aturan itu berisi bab tentang sholat, zakat, puasa, tapi juga berisi bab bagaimana hidup bermasyarakat, berekonomi dan berpolitik guys. Simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot. Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi. Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar.
bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga. Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam membuat mereka teryakini bahwa Islam adalah agama benar. Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru, namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Ya, karena metode gini guys ya. Metodenya adalah membandingkan antar agama. Itu metode untuk memilih agama yang benar, untuk yakin pada agama. Bukan hanya Anda masuk agama lalu Anda tidak belajar agama lain. Sama misalnya gini, Anda ketika menentukan satu bela diri itu bagus apa tidak, Anda harus searching semuanya. Anda harus kaji karate, kaji taekwondo, kaji muay thai, kaji kungfu, lalu kaji wing chun dan segala macamnya, kempo, lalu Anda cari yang mana yang terbaik. Baru Anda masuk, ya kan? Selama Anda belajar pun Anda perlu juga mengkaji yang lain gitu. Bahkan ketika ada orang pindah, misalnya dari saya karate misalnya, ada orang pindah dari taekwondo ke karate, dia kan membagi sharing ilmu dia. Taekwondo tuh begini, kelemahan di sini, kelebihan begini, sehingga kita jadi yakin, oh ternyata kita nih kuat dalam pertarungan jarak dekat. Taekwondo nih nggak bisa bertarung di jarak sempit, karena dia kan tenangan kan, long range gitu. Jadi agak susah menghadapi, apalagi kalau karate ini menguatkan tubuhnya, itu taekwondo nggak berkutik guys, ya. Karena kan bela diri itu bukan hanya teknik, tapi juga tubuh yang kuat gitu. Tangan, kaki dan tubuh yang kuat seperti besi, gitu kan. Sehingga Anda meskipun musuh tekniknya bagus pun, dia nggak bisa menjatuhkan Anda gitu. Karena bahkan ketika dia pukul Anda, dia bisa jadi tangannya atau kakinya sakit gitu. Jadi intinya adalah begitu ada saudara yang masuk dari diri atau agama lain, dia akan sharing pada kita tentang apa yang diketahui dari agama sebelumnya dan kita bisa belajar. Oh ternyata yang membuat dia pindah itu begini, ya. Ternyata dia menganggap ini ada yang salah di agama dia dan kita pelajari gitu sama-sama gitu kan. Jadi membawa pengalaman baru itu beda kalau yang ustadz yang dari kecil dan muslim gitu, atau ustadz yang nggak pernah belajar Alkitab. Mereka dia akan tahu, mereka hanya tahu agama mereka sehingga mereka tidak bisa berbagi, tidak bisa sharing, tidak bisa cerita tentang perbandingan agama. Karena perbandingan agama itu sangat penting guys. Agar kita bisa memilih agama dengan benar, dengan ilmu, kadang kita mengkaji semua agama. Bukan hanya main percaya satu agama, lalu kita tidak mengkaji semuanya gitu guys. Logikanya begini, kalau seorang pemeluk Kristen yang berpengetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam, bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa kalaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah, itu cuma tipu-tipu dunia. Gini. Umat Islam kalah karena umat Islam berkibat kepada umat lain. Coba lihat, ekonomi kita ekonomi Islam apa tidak? Enggak. Ekonomi kita ekonomi non-muslim yang tidak pernah dijadikan Islam. Di Islam untuk riba, untuk korupsi kan. Jadi kita justru kalau kita mau hebat, kita harus ikut syariat kita. Kita harus tegakkan syariat. Kita harus ekonomi itu yang sistem bagi hasil, ya, bukan riba. Kalau bagi hasil tuh guys, indah sekali guys ya. Anda bayangkan ada pemodal dan orang yang modal itu mereka semua tidak ada yang sistem yang tidak adil. Pemodal tidak mendapatkan keuntungan di sini dalam artian kalau yang dipinjamkan uang itu rugi, ya pemodal ikut menanggung akibatnya gitu. Ini sehingga pemodal akan membantu yang dimodali untuk mengerjakan usahanya sehingga dan bahkan pemodal akan berdoa gitu, jangan sampai yang dimodalinya rugi. Karena kalau yang dimodalinya rugi, dia juga rugi, gitu kan. Jadi semuanya keduanya berkolaborasi, dan itu indah. Dan hasilnya bagi hasil gitu. Ya kan? Nah, beda dengan sistem kapital. Pemodal itu raja, yang dimodali itu mau untung mau rugi, yang penting yang pemodal tak untung. Nah, itu kan tidak adil gitu. Dan umat Islam sayangnya banyak yang menjadi yang dimodali dengan sistem itu. Yang pemodalnya adalah orang-orang mereka gitu. Sehingga orang Islam itu hanya menjadi korban dari praktik riba gitu kan. Nah itu yang disayangkan gitu. Dan seandainya pun orang Islam menjadi pemodal, dia juga akan rugi karena dia memakan uang haram, tidak akan menjadi berkah gitu. Nah mengenai jadi gini guys, kesuksesan itu bukan masalah kekayaan ya, tapi bagaimana Anda mendapatkan kekayaan itu, apakah dengan cara yang halal dan berkah atau Anda mendapatkan kekayaan dengan korupsi, dengan menipu, dengan fitnah gitu kan. Misalnya ada saya setengah kaya, tetangga kaya, saya kaya, tapi saya setengah kaya dengan berdagang, saya mencari uang yang halal,
itu akan berkah pada diri saya dan keluarga saya gitu. Saya akan tidur tenang di malam hari, tidur nyenyak, saya akan giat berusaha karena saya tahu saya mendapatkan ridha Allah, karena perjuangan saya akan dibalas nanti di akhirat juga. Saya dapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, orang-orang yang tidak memakai prinsip Islam, ya, dia memakai mencari kekayaan dengan korupsi, memfitnah, bahkan menggibah, apalagi dengan cara yang haram gitu, dia tidak akan mendapatkan tenangan. Dia akan dihantui, oh jangan-jangan ini besok saya karena saya menzulimi orang, saya akan dizulimi balik. Ya kan, ketika saya menipu orang, saya akan ditipu balik, atau tipuan saya akan ketahuan, atau korupsi saya akan ketahuan gitu. Tidak akan berkah harta kekayaannya yang sebanyak itu, guys. Yap. Dan mereka pun akan nanti di akhirat nanti mereka akan diazab atas perbuatan dosa mereka gitu. Nah, makanya konsen itu dalam Islam itu bukan Anda tuh kaya raya tapi melupakan syariat. Anda silakan kaya raya, bahkan harus untuk membantu banyak orang untuk bangun pesantren, pendidikan Islam dan hal-hal baik lainnya gitu. Tapi jangan lupa harus didapatkan dengan cara yang halal dan berkah. Itu yang dijadikan Islam. Sehingga Islam itu tidak mengalahkan segala cara. Coba Anda bayangkan ya. Di luar, kalau kita memakai prinsip Islam itu gampang loh guys, jadi kaya. Contoh, saya tinggal buka usaha pelacuran, saya tinggal buka usaha karaoke, usaha-usaha yang haram gitu, ya kan, yang bisa mendatangkan banyak uang. Anda tahu usaha narkoba, pelacuran itu bisnis yang banyak mendatangkan uang, karena itu bisnis favorit. Tapi Islam mengharamkan itu, ya kan. Nah, Islam punya keterbatasan dan kita diharapkan untuk patuh. Makanya Islam itu guys nggak mengejar kekayaan yang luas, tapi kekayaan yang berkah, yang luas tapi berkah. Jadi nggak menabrak aturan gitu guys. Ada batasan-batasannya gitu. Karena untuk mencari keberkahan. Jadi kalau Anda mau kaya gampang, Anda tidak perlu menggunakan syariat Islam ya. Syariat Islam itu di Allah turunkan bukan untuk membuat orang kaya, tapi untuk membuat kekayaan yang itu berkah bagi orang yang melaksanakan syariat Islam itu dan juga orang yang di sekelilingnya. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, memberi rahmat pada seluruh alam dengan syariatnya, guys. Yang penting bukan keunggulan di dunia, melainkan keunggulan di akhirat. Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustadz mu'alaf. Apalagi ustadz mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka. Semakin teguhlah keyakinan mereka. Beda loh menjelekkan dengan mengungkapkan kebenaran, ya kan? Misalnya, itu saya katakan tadi, misalnya di karate kan dengan taekwondo, dia mengungkapkan kelemahan taekwondo. Taekwondo kelemahannya jarak pendek, dia betul banyak menggunakan kaki, ya kan? Dan dia intinya adalah kelemahan-kelemahan dari taekwondo, dan itu bukan menjelekkan, guys. Ya, jadi jangan katakan semua hal itu menjelekkan. Yang nggak boleh itu kan menghina. Misalnya taekwondo itu masternya bodoh, itu nggak boleh. Atau taekwondo tuh jadi yang bodoh, itu nggak boleh. Menghina tuh nggak boleh. Tapi kalau kita katakan ini kelemahan taekwondo, kesalahan taekwondo begini, gitu kan. Gerakannya begini, ketangkiskan karate mereka bisa empuk begitu hal begitu, itu boleh, bahkan harus untuk meyakinkan agar menguatkan iman. Kalau kita berada di agama benar dan agama lain salah, itu pondasi keimanan, guys. Menyalahkan agama lain dengan bukan fitnah dan bukti tapi hasil kajian gitu kan. Ada orang-orang guys ya, dia mengatakan Islam begini begitu tanpa dia memberikan argumentasi, ya itu nggak boleh gitu. Saya sering Anda lihat di YouTube saya komentar atau di tempat lain itu banyak sekali umat-umat agama lain ya, terutama dari umat Kristen itu mengkomentar tanpa berargumentasi, atau mereka berargumentasi tapi copy paste dari sumber-sumber musuh-musuh Islam, dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif gitu. Jadi mereka tidak mengkaji, mereka menyatakan kesalahan Islam dengan main claim tanpa adanya argumentasi yang kuat. Nah, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau kita mengatakan kesalahan agama lain itu dengan argumentasi yang kuat, itu harus untuk menguatkan fondasi iman. Karena dan itu pun dalam hal pengungkapan fakta dan kebenaran, guys. Tidak penting ada orang mengatakan ustadz mu'alaf itu pembohong. Buat mereka, tuduhan bahwa ustadz itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam. Tentu. Kalau umat Islam yang benar, yang baik itu tidak akan percaya begitu saja. Mereka akan melakukan investigasi, mereka akan melakukan kajian gitu, tabayun gitu. Makanya karena ini adalah cara-cara yang diajarkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh Islam itu guys, mereka melaksanakan fitnah itu
tidak berdasarkan syariat. Umat Islam yang mengikuti syariat tidak akan melakukan hal itu. Mereka tidak akan pernah menuduh macam-macam, melakukan fitnah dan segala macam. Mereka nggak pernah melakukan fitnah seperti yang Ade Mandoro lakukan ini. Jadi Ade Mandoro ini bukan sedang melaksanakan ajaran Islam gitu. Karena ajaran yang Ade Mandoro laksanakan adalah di luar ajaran agama Islam, guys. Jadi yang bohong itu bukan si Ustadz, melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si Ustadz. Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya, selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat, pola seperti ini Tidak. Selama umat Islam tidak melakukan kajian, investigasi atau tidak ada yang peduli gitu kan. Dan intinya adalah kita dituntut untuk waspada. Itu saja yang penting. Waspada itu beda dengan fitnah, beda dengan menyebarkan kebohongan. Itu enggak. Kita waspada itu harus ya. Tapi jangan sampai kita melakukan fitnah. Yang dilakukan adalah seperti yang Ustaz Stephen Koh lakukan investigasi dan tabayun. Dan kita sudah tabayun kok dengan ustaz-ustaz itu. Yang Ustaz Stephen Koh sudah menyampaikan argumentasinya. Dan kita wajib percaya itu ya selama belum ada bukti, selama belum ada investigasi. Kalau ada mau bukti, lakukan investigasi. Jangan main tuduh-tuduh sembarangan gitu. Itu tidak Islam ajarkan. Cara-cara seperti itu, guys. akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan. Karena itu, marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini untuk menggunakan akal sehat. Dengan akal sehat, bangsa ini. Ya, akal sehat yang masuk Ade Mandoro adalah melakukan fitnahan, tuduhan. Jadi itu bukan akal sehat, guys. Akal sehat itu adalah ketika kita melakukan investigasi dan tabayun, klarifikasi. Bukan dengan main tuduhan sini. Justru bukti Anda tidak punya akal sehat adalah dengan gampang melakukan tuduhan fitnahan tanpa melakukan investigasi dan tabayun. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.